warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang insyaallah saya banggakan, ya. Alhamdulillah semua putra selayar, ya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dalam kondisi sehat, ya, walafiat. Ya, mudah-mudahan dalam setiap aktivitas kita senantiasa tetap dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkirim salam salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik, ya. Uswatun hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suri teladan yang terbaik, ya, sepanjang sejarah peradaban manusia, ya. Yang patut kita contoh, ya. Kemudian seluruh keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'ut tabi'in, para khulafaur rasyidin, ahlul bait, dan insyaallah, ya, kita semua ini senantiasa setia, ya, mengikuti jejak langkah beliau, ya, hingga terus menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti, insyaallah. Sebelum saya masuk materi yang insyaallah pada kesempatan yang alhamdulillah berbahagia ini, sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya tentu ingin memperkenalkan diri dulu, karena jangan sampai di pikiran kalian siapa gerangan toh, sok-sok mau ngasih materi aja, kan, padahal kita punya ustadz, kita punya guru, kan. Biar lebih mantap kita saling bertegur sapa, ya kan, saling, ya, bersalam-salaman setiap ketemu. Ini karena kita belum kenal, udahlah Bang, saling cuek, toh. Nama saya Muhammad Lantar Nur, biasa dipanggil juga Pak Lantara, ya. Biasa dipanggil juga Uslan. Tahu Uslan? Nah, singkat gitu orang Makassar, Uslan, Ustadz Lantara. Sama dengan Ustadz Uje, Ustadz Jepri Uje, Uslan, ya. Asal saya Jampea, Ujung, ya. Ya, saya pernah juga ngajar dulu di Babus Salam, pesantren Al-Quran, Babus Salam Al-Mukhtariyah, ya. Matalalang, Pasanderang, ya. Jalan Poros Bandara, ya. Tahu kan Babus Salam, ya? Tahu, alhamdulillah. Dulu saya pernah mengajar di situ selama kurang lebih 7 tahun. Tapi sebelumnya juga saya juga pernah ngajar di Jampea. Di sini enggak ada yang dari Jampea, ya. Tepatnya di pesantren Darussalam Marege. Ya. Itu jadi itu pengalaman saya di pesantren, ya. Kemudian pada saat ini saya sudah tidak ngajar lagi, ya. Saya akan berusaha bagaimana supaya saya juga bisa sama seperti Ustadz antum-antum semua ini, Ustadz Jamril, perintis pondok, ya. Jadi saya dulu sama dengan Ustadz Jamril sama-sama ngajar di Babus Salam, ya. Nah, itu. Jadi pada saat ini alhamdulillah lagi rintis pondok tahfiz juga di Makassar, kemudian juga di Selayar, ya, tepatnya di Apatana. Tapi karena kader kurang, ya, akhirnya pesantren yang begitu stagnan jalannya, ya, jalan di tempat. Beda dengan pesantren yang kalian tempati, ya. Ini Ustadz Kahar, Khairunas, Ustadz yang lain adalah kader, ya. Kadernya Rumah Quran, ya. Santrinya Ustadz Jamril, ya, dulu. Alhamdulillah
beliau termasuk ya orang yang sukses juga, saya lihat, karena mampu merintis pondok, dan alhamdulillah sudah jalan, dan kalian-kalian inilah santri-santrinya, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan tidak tertutup kemungkinan kalian juga akan sukses juga dengan sama seperti ya guru-guru kalian, ya. Karena ke depan ya Selayar ini butuh orang-orang hebat, ya kan? Butuh generasi yang cerdas, tangguh, ya, pintar, ya kan? Nah, kalian lain yang akan meneruskan Selayar ke depan, ya? Bukan siapa-siapa, ya. Masa orang luar Selayar mau masuk Selayar, bangun Selayar? Tidak, ya kan? Kalianlah, ya. Jadi harus jadi kader terbaik, ya. Harus jadi putra Selayar yang hebat, ya. Kemudian alhamdulillah juga pada saat ini saya lagi jalanin bisnis, ya. Dulu sih waktu jadi pembina di Babus Salam, jalanin bisnis juga, tapi ya begitulah bisnis saya dulu, ya. Itulah yang mengantarkan kemudian saya masuk di perusahaan yang punya punya produk, ya. Jadi perusahaan ini memproduksi produk, dan produknya ini alhamdulillah produk halal dan thayyib yang punya rujukan At-Tibbun Nabawi. Ya, satu-satunya perusahaan alhamdulillah yang saya tahu saat ini yang punya Dewan Syariah. Jadi kualitas produknya itu insyaallah 100% dijamin, ya. Saya kira itu saja ya untuk perkenalan, ya. Sebentar lagi misalnya kalau ada yang mau bertanya, ya kan, terkait ya apa saja, ya, terkait dengan materi yang akan saya sampaikan sebentar ini. Kemudian di luar materi pun insya Allah, ya, kalian bertanya, ya. Karena apa? Karena murid itu ya harus banyak-banyak bertanya, ya kan? Itu. Kalau mau pintar harus banyak bertanya, dekati guru, ya kan? Kan ada itu peribahasa atau pepatah Arab mengatakan ahi, no? Lan tanalul ilma. Ada yang hafal? Illa bisittati saumbika an tafsiliha bibayanin jakaun wa hirsun wa jtihadun wa dirhamun wa wa tulus zaman, ya. Ya, saudaraku, kalian tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali 6 perkara. Pertama apa? Cerdasan, ya. Jadi kita harus cerdas, ya. Nah, bagaimana kita bisa cerdas? Kuncinya apa? Ya. Dan tentu tidak semua ini kita orang ini bisa cerdas, toh. Ya, artinya apa? Ya, ya mungkin ya kita dilahirkan dalam kondisi yang punya latar belakang orang tua kita, ya, yang mungkin berbeda. Ada orang tuanya yang mungkin dulunya sembarang dia makan, dia minum, ya kan, akhirnya melahirkan generasi, ya, yang kita tidak tahu, ya kan. Makanya ada namanya apa? IQ, ya. Apa itu IQ? Ya. Jadi kita punya apa? In, in, intelektual quotient, ya. Kita punya tingkat kecerdasan ini berbeda-beda, ya. Tergantung apa? Asupan gizi, asupan makanan yang kita makan, ya. Itu salah satu. Kemudian itu juga sangat berpengaruh dari orang tua kita, ya. Kalau orang tua kita kurang gizi, ya, melahirkan anak mungkin juga, ya,
kurus kerempeng, ya kurang gizi, ya kurang vitamin, itu akan sangat mempengaruhi apa? Tingkat kecerdasan kita, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa cerdas, walaupun orang tua kita melahirkan kita ya dalam kondisi seperti itu, misalnya kurang gizi, ya tentu ada upaya dari kita, ya kan, apalagi sudah berstatus santri, ya kan, tentu sudah banyak pengetahuan, ya kan, sudah banyak pengalaman-pengalaman, ya kan, dari guru-guru, ya, sudah banyak nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang sudah ditransfer ke kalian ini, ya kan. Nah, dari situlah kita bisa apa? Bisa introspeksi diri, bisa memperbaiki diri, bisa bermuhasabah diri, bisa, ya, intinya memperbaiki diri, ya kan, agar kita ini bisa cerdas. Nah, terkait itu tadi, ya. Jadi harus cerdas. Karena kalau kita tidak cerdas, bagaimana kita bisa memperoleh ilmu dengan baik, ya kan? Nah, apalagi ditambah lagi malas-malasan, wah, ya kan? Nah, insya Allah saya yakin di kerajaan ini saya lihat semuanya baik-baik, ya kan? Pintar-pintar, cerdas-cerdas, ya kan? Nah, ya, cerdas ya? Insya Allah. Tinggal terus diperbaiki, ya, terus diperbaiki. Kenapa? Kenapa saya katakan ini? Ya, karena saya beberapa jam ini saya sudah melihat bahwa santri kerajaan ya sudah seperti ini. Makanya maaf saja saya tadi sempat kritik, naruhnya tas di depan situ, ya kan, di meja, di kursi, ya kan. Secara etika itu kan kurang baik, benar nggak? Ya, kurang baik. Mungkin yang punya konteks ini, yang punya apa namanya nih, villa ini, ya mungkin dia baik-baik aja, tapi mungkin dia juga akan dapat penilaian dari kalian, loh, kok santri kerajaan seperti ini, ya kan? Secara etika gimana itu, ya kan? Ya, kurang kurang baik. Makanya saya tadi sarankan kalau bisa nyimpan tasnya di tempat yang lebih aman, lebih enak dilihat gitu ya. Nah gitu. Ini masih belum seberapa, ini kan masih di Selayar. Tapi kalau sudah di kota-kota besar, apalagi di Jakarta, ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang tingkat kedisiplinannya itu sangat tinggi, wah mungkin kalian udah dimarahin. Ini santri kok begini, ya kan? Nah itu. Nah itulah tujuannya apa? Ilmu pengetahuan. Apalagi di pesantren. Tentu yang paling dominan itu adalah ilmu agama, ya kan? Nah, sangat diutamakan yang namanya akhlak, ya kan? Etika, ya kan? Perilaku, ya kan? Kan sangat sayang kalau misalnya tampilanmu ya seperti sudah bermodelkan ustadz, ya kan? Songko, ya kan? Pakai bajunya luar biasa, itu kan? Tapi naruh sembarangan pakaian, ya kan? Tas naruh sembarangan, ya kan? Makanan naruh sembarangan, ya kan? Celana dalam campur dengan ini kan? Secara etika gimana gitu ya? Kan kurang baik, ya kan? Coba kalau disimpan rapi-rapi, ya kan? Nah, makanya ada seorang profesor mengatakan, loh kok Islam seperti ini, ya kan? Sementara ada yang non Muslim, ya kan? Rapi, bersih, tapi kok Islam jorok, ya kan? Nah, ya, naruh celana dalam sama dengan kopi, ya kan? Gitu. Dan gimana kan? Kurang rapi. Nah, selanjutnya apa lagi? Selain cerdas, Wahirsun. Apa itu? Bekal. Nah, butuh bekal. Nah, kita ini santri, tentu ya orang tua kalian ya sudah tahulah bahwa anak saya ini mau saya masukkan pondok, harus bawa bekal. Toh? Nah, tapi karena di pondok itu kan sudah diatur sedemikian rupa ya, udah bayar, ya kan? Nah, tinggal terima, ya kan? Makannya pagi, ya kan? Sarapan, siang makan lagi, ya kan?
Makan apa? Malam makan lagi. 3 kali makan ya? 3 kali makan, Masya Allah. Luar biasa. Di Jawa ada pondok 2 kali makan. Di sini luar biasa. Ya, makanya sampai 3 kali. Bahkan mungkin sekali makan 3 piring. Ya, di kerajaan enggak ya? Di kerajaan sepiring. Bisa nambah? Bisa nambah? Masya Allah, subhanallah. Di Jawa ada pondok enggak nambah-nambah. Bahkan cuma nasi dengan tempe berapa potong. Di sini ikan ya? Ya, subhanallah. Tempe juga? Kalau bisa perbanyak makan ikan. Di Selayar ini ikan murah. Kenapa ikan? Itu juga sangat mempengaruhi kecerdasan otak kita. Ya kan? Iya. Ya. Nah, inilah yang akan saya jelaskan nanti ya. Kenapa saya mesti harus jelaskan ini? Karena saya tadi, waduh, udah berusaha menghindari, tapi dalam kondisi terpaksa mungkin, akhirnya saya juga ikut makan. Tahu nggak yang kita makan tadi sore? Tadi siang ya? Kita semua makan itu ya? Ya. Apa yang kita makan tadi siang? Oh, mie. Kalian tahu makan mie itu apa? Efeknya? Hah? Enggak. Ya, ya, nanti lagi saya jelaskan ya. Kita bahas dulu nih yang apa namanya? Yang cari ilmu ini ya. Bekal ya. Jadi kita harus berbekal ya, harus berbekal ya. Jadi kalau misalnya orang tua misalnya tidak apa namanya mempersiapkan kita bekal, ya, ya tolong disampaikan bahwa ini kita mau mencari ilmu, ya kita harus berkorban, harus berbekal, ya. Kemudian selanjutnya apa? Ya, wajitihadun. Apa itu wajitihadun? Kesungguhan, ya. Ah, ya. Apa itu anunya? Ya, bersungguh-sungguh lah ya. Ya, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu, ya. Insyaallah saya yakin santri kerajaan ini bersungguh-sungguh, ya. Kenapa saya katakan bersungguh-sungguh? Wah, luar biasa, antusias, semangatnya menghafal ya. Ada yang di sana, ada yang di sana, bahkan ada yang di sana. Luar biasa. Itu saya angkat jempol, ya. Karena mungkin gurunya juga sudah memberi contoh ya. Guru kalian ini saya lihat bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh tidak akan ya seperti itu, ya. Contohlah guru kalian ya. Insyaallah harus bersungguh-sungguh. Kalau mau sukses harus sungguh-sungguh, ya. Ya, sungguh-sungguh dalam belajar. Jangan setengah-setengah, ya. Ya, sungguh-sungguh. Tahu sungguh-sungguh? Ya, nah, insyaallah harus bersungguh-sungguh. Kemudian apa lagi? Apa? Dekati guru, ya. Hah? Ah, dekati guru ya. Ah, dekati guru, ya. Bagaimana caranya mendekati guru? Apalagi guru yang kita tidak kenal. Ya, datangi, kenalan, ya kan. Sekarang ini saya lihat orang kayaknya makin sulit mendekati guru. Karena makin sulitnya mendekati guru, bahkan guru yang mendekati murid, yang mendekati santri, ya kan? Karena barangkali juga mungkin udah zaman ya, ya. Atau karena juga pengaruh HP kali ya, ya. Ngapain cari guru di HP juga banyak guru, banyak ustadz. Seperti itu biasanya kan? Apalagi sekarang ini udah banyak di kota-kota udah pada sibuk, udah HP, ya kan? Padahal di HP ini ada macam-macam, ya. Udah ada ngantuk nih, ya. Di HP ini udah macam-macam ya. Jadi hati-hati, ya. Pengaruh HP, pengaruh Android, ya, pengaruh medsos, hati-hati, ya. Insyaallah di kerajaan ini saya yakin insyaallah semuanya hebat-hebat lah ya. Ya. Di pondok dilarang nggak pakai HP? Dilarang ya? Wah, mantap. Makanya saya lihat jarang-jarang ada yang pakai Android di sini ya.
Ada nggak yang bawa Android? Nggak ada ya? Subhanallah. Ini mau betul-betul ini kader-kader terbaik selayar ke depan, insya Allah. Insya Allah. Saya yakin ini. Tapi jangan di sini doang ya. Jangan di sini aja kan. Nanti di luar sembunyi-sembunyi ya kan. Masa anak-anak muda lain bebas-bebas, kita mesti harus bebas juga lah. Sembunyilah supaya tidak dilihat Ustadz. Begitu ya? Tidak ya? Insya Allah tidak ya. Saya yakin ini kerajaan ini karena apa? Gurunya hebat-hebat, ustadz-ustadznya hebat-hebat. Ya. Kemudian apa lagi? Waktu. Dekati guru itu tadi. Kemudian waktu yang lama ya. Waktu yang lama. Jangan hari ini belajar besok mau jadi orang hebat, jangan ya. Proses. Apalagi proses dari ya SD begini ya kan. Itu prosesnya dari SD. Wah, luar biasa. Udah SD udah berani mondok. Ya kan? Iya, luar biasa itu. Jempol ya. Dari Bonrate, ya. Rata-rata di Bonrate ya? Rata-rata dari Bonrate? Wah, subhanallah. Itu harus jauh lebih sukses lagi ya. Saya salut ini sama Bonrate ini. Karena di Babu Salam aja itu Bonrate banyak. Saking banyaknya, ya, di asrama dominan pakai bahasa Bonrate. Waduh, kacau udah di pesantren ini. Padahal yang dulunya sangat ditekankan bahwa di pesantren itu harus berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini sekarang udah ramai berbahasa Bonrate. Ya, insya Allah ya. Insya Allah harus jadi orang hebat. Ya. Ini saja sudah banyak ini. Sudah banyak informasinya. Insya Allah kita masuk materi ya. Jadi materi kali ini insya Allah saya akan mencoba berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman dengan anak-anak aku sekalian yang insya Allah saya banggakan. Ya. Kenapa saya banggakan? Ya, karena saya yakin ke depan kalian adalah pelanjut. Ya, orang-orang yang bisa menentukan nasibnya selayar ke depan. Ya kan? Tidak ada lagi. Siapa yang mau kita harapkan kalau bukan kalian-kalian semua ini? Ya. Padahal tadi saya sudah ngobrol dengan guru kalian, ya, yang mana guru kalian ini yang notabene masih jomblo, masih bujangan, ya, masih muda, ya kan, masih energik, ya kan, masih punya peluang yang banyak, ya kan, yang insya Allah ke depan selayar ini, ya kan, gimana sih kalau generasi muda, ya kan, kata Soekarno, berikanlah aku 10 pemuda, maka aku apa yang mau diguncang? Dunia, ya. Tapi tadi saya tanya gurunya pesantren kerajaan cuma 7 pemuda. Nah, insya Allah 7 pemuda, apalagi angka 7 ya. Angka 7 itu ajaib. Ya. 7 pemuda kerajaan lagi. Insya Allah mampu mengguncang selayar ke depan. Insya Allah tidak tertutup kemungkinan, ya kan? Iya, saya yakin mampu itu, ya kan? Ya, walaupun hanya melalui lewat jalur-jalur apa namanya, ya, jalur-jalur dakwah, ya kan? Nah, nggak usah dulu masuk politik karena politik selayar ini luar biasa, ya. Nah, tahu kan kondisi politik selayar? Politik selayar gimana itu? Politik apa? Iya, itu sangat dominan politik uang. Ya, ya enggak? Kenapa? Saya baru-baru ini dari pulau, kebanyakan orang pulau mengatakan, kalau calon tidak ada uangnya jangan dipilih. Ini kalau generasi begini nih, kapan ini maju selayar? Ya kan? Tapi ya betul lah, ya. Betul lah kata Nabi, suatu ketika, ya, ada masanya nanti di mana manusia itu apa? Dijadikan alat komoditas politik. Iya, kita ini seolah-olah terkesan ya utamanya yang berkata itu tadi sudah jadi komoditi, ya.
Karena apa? Ya harus ini, ya kan? Sudah lebih mahal kambing daripada manusia. Kalau kambing sekarang sudah ada yang dihargai 1 juta lebih kan? Kita 400, 300, ya kan? Di mana sudah harga di telinga kita? Mau nggak kita jual 300.000? Nggak ada yang mau. Mata kita ada mau jual matanya 1 miliar. Nggak ada, tapi kita obral. Harga diri, ya. Mata kita, hidung kita sudah dijual dengan harga yang murah itu. Harga diri. Ya udah jual obral. 300.000. Karena apa? Memilih pemimpin dengan cara itu. Ya kan? Itu artinya apa? Betul kata Nabi itu. Suatu ketika nanti di mana manusia itu sudah jadi alat komoditas. Terbukti sekarang. Ya. Jadi insya Allah kalian-kalian ini insya Allah ke depan ya akan menggantikan generasi-generasi itu. Ya. Jadi generasi terbaik. Ya kan? Mampu memasuki semua lini. Ya kan? Apa namanya? Mantap politik, dakwah, apapun. Ya kan? Nah, termasuk pada saat ini saya, ya, bukan saya, ya. Alhamdulillah, kami ini sudah ada beberapa orang yang insya Allah sudah terjun di dunia ini, ya. Masuk di perusahaannya itu namanya Halal Network Internasional, ya, HNI. Wah, mungkin sudah pernah ada yang dengar itu HNI ya? Kenapa? Oh, Masya Allah. Sudah ada yang pakai produk HNI ya? Subhanallah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, kenapa saya sengaja sampaikan ini? Karena apa? Ya, alhamdulillah pada saat ini saya sedang berada di situ, ya. Padahal juga awalnya ya ragu juga sih sebenarnya awalnya. Tapi ketika kemudian sempat menjalankan, ya kan, pakai produknya, kemudian masuk di perusahaan, apa namanya, mendalami perusahaannya, kemudian ya ikut edukasinya, kemudian banyak ikut kegiatannya, alhamdulillah, ya, kurang lebihnya saya sudah ada di HNI 8 tahun lebih. Nah, ya. Artinya apa? Saya yakin alhamdulillah perusahaan itu juga ya punya apa namanya? Punya misi bagaimana kebangkitan umat, bagaimana kemajuan agama kita, ya kan? Bagaimana kemajuan umat, ya. Nah, kenapa saya sengaja sampaikan ini? Karena apa? Ya, ini sudah terbukti di antara kalian sudah ada yang pakai produknya, ya kan? Dan mungkin pakai produknya juga, ya asal pakai produk saja. Mungkin tidak pernah terpikirkan, oh bagaimana ini perusahaannya ya? Ya, bagaimana produknya, ya kan? Asal pakai saja ya. Nah, kenapa saya sengaja sampaikan ini? Karena apa? Perusahaan itu satu-satunya perusahaan yang memproduksi produk halalan Taibang yang punya rujukan Tibbun Nabawi. Ya. Dan Tibbun Nabawi ini erat kaitannya dengan perjuangan Nabi. Ya. Tapi kayaknya ya kita hentikan dulu ya karena lagi azan ya. Nanti kita lanjut lagi atau sholat isya dulu baru kita lanjut lagi. Lanjut saja. Tapi kayaknya tenggorokan mulai agak-agak kering ini. Kopinya belum selesai mungkin, belum. Ya. Lanjut lagi ya. Tapi sebelum saya lanjut, ada tanggapan nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Ya, silakan. Jangan sampai nanti kejauhan, ya. Lupa pertanyaanmu, ya silakan. Ya, nak. Oh iya. Ya. Mantap. Ada lagi? Pertanyaan yang mantap. Itu tadi saya bilang. Kalau saya lanjut terus, saya ngomong, saya bicara, kamu juga akan berpikir, apa ini yang sampaikan ini Ustadz ini. Kita tidak ngerti, ya kan? Begitu. Apalagi, ya kan, masih pendidikan SMP, ya kan? Ya, hanya beberapa orang saja SMA. Ya, itu sudah syukur alhamdulillah banget. Karena apa? Saya dulu SMP nggak tahu apa-apa. Ya kan? Nanti saya di Jakarta, nanti saya panggil adik saya sekolah di pesantren, baru saya ngerti, oh pesantren ternyata begini ya.
begini. Dari situlah saya mulai juga belajar agama, ya kan. Ini alhamdulillah, syukur alhamdulillah banget ya. SMP sudah dapat ilmu begini, ya kan. Ilmu tiba, apalagi ada yang bertanya, ya. At-tibbun nabawi, ya. Tibbun, asal kata tabib, ya. Ini disampaikan sama gurumu tadi, pengobatan. Nah, ini Ustadz mau ngajari pengobatan, ya. Asal kata tabib, tibbun, tabib, pengobatan. Nabawi, ala nabi, ya. Pengobatan ala nabi, ya. Nah, pengobatan ala nabi. Supaya lebih enak penyampaiannya, ya kita plesetin sedikit, ya. Jangan pengobatan ala nabi, tapi bagaimana keseharian nabi, ya, terkait bagaimana menjaga kesehatan nabi, ya. Jadi nabi kita itu, ya, adalah manusia yang terbaik, ya kan? Manusia yang terbaik. Ngapain kita contoh-contoh itu pemain-pemain bola yang hebat-hebat? Nah, saya harus mencontoh Rasulullah, ya. Ngapain mencontoh artis-artis yang hebat-hebat? Saya harus mencontoh Rasulullah, ya kan? Ngapain saya mencontoh bintang-bintang film yang terkenal, ya kan? Orang-orang kaya, ngapain? Mending contoh Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang terbaik, ya kan? Nah, karena Rasulullah ada manusia yang terbaik, ya harus kita contoh, ya. Supaya kita juga bisa jadi manusia yang terbaik, walaupun tidak seperti Rasulullah, Nabi, ya kan? Salah sedikit aja kita ikuti Rasulullah, salah kita jadi manusia yang terbaik, ya. Nah, seperti sekarang ini, kalian ini saya sudah menganggap manusia yang terbaik. Karena apa? Ya, tidak semua orang itu mau menghafal Al-Quran, ya kan? Rajin sholatnya, ya kan? Beda dengan anak-anak yang di luar sana, ya kan? Sudah azan masih main-main, masih pakai ini, ya kan? Ini luar biasa, ya kan? Apalagi mempelajari juga bagaimana keseharian Nabi, ya. Rasulullah itu bukan hanya sholatnya, bukan hanya puasanya, bukan hanya zakatnya, bukan hanya hajinya. Yang patut kita contoh juga kepada Rasulullah, yang paling, ya, yang paling sensitif pada saat ini adalah apa yang kita makan dan kita minum. Karena itu ada keterkaitan dengan keberhasilan kita, ya. Nah, contoh itu tadi, siang kita makan mie instan. Udahlah, udah dan lainnya, udah ini dihidangkan, mau diapa? Jadi dijelaskan dalam Al-Quran, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Lanjut, waskuru nikmatallahi in kuntum ta'budun, ya. Maka makanlah makanan yang baik dan halal. Sekarang ini banyak makanan yang baik tapi tidak halal atau kurang halal, atau tidak banyak makanan yang halal tapi tidak baik. Kalau mie instan tidak baik enggak? Angkat tangannya mengatakan tidak baik. Coba angkat tangannya yang mengatakan tidak baik. Yang tidak baik dulu, yang tidak baik. Yang tidak baik. Tidak baik. Nah. Berapa? 4 orang? Yang mengatakan kurang baik? Oh, banyak kan ya? Makanya masih makan mie. Kalau kurang itu masih bisa masih bisa dibersihkan, masih bisa bersihkan, ya. Ya, saya juga tadi makan. Karena itulah Islam, ya. Itulah Islam. Islam itu tidak terlalu mau membebani penganutnya, pemeluknya, ya kan? Ular saja bisa dimakan, bisa nggak? Bisa. Siapa mengatakan tidak? Bisa. Kalau dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau masih ada daun-daun, siapa mau makan ular? Masih ada daun kelapa yang bisa kita makan. Bisa nggak dimakan daun kelapa? Bisa. Apalagi kelapanya. Tapi kalau masih ada tapi kalau sudah tidak ada buahnya, ya udah daunnya saja. Tapi kalau masih ada kelapanya,
Kan aja kalau banyak. Ya. Kalau tidak ada sama sekali, sama dengan tadi, ya kan? Ya kita hargai dikit lah yang masak, ya kan? Ya, tapi jangan banyak-banyak. Karena itu kalau dominan di perut, itu akan mempengaruhi otak kita, akan mempengaruhi kecerdasan kita. Ya, di mana mempengaruhinya? Mie instan itu di pengawet, ya. Mie instan ada pengawetnya, udah berbulan-bulan dari sana, toh, sampai di toko sini berbulan-bulan, ya kan? Sampai di kita dimasak. Masih bagus dimasak. Kenapa masih bagus? Karena ada pengawetnya. Coba ubi kau masak kemarin, dimakan sebentar malam, masih bagus nggak? Enggak, pasti basi. Sama seperti ada yang bawa kue tadi tuh. Ini kalau tidak dimakan segera ini, bisa basi. Iya, ya kan? Karena apa? Tidak ada pengawetnya. Apalagi tidak pakai apa? Pakai pewarna. Hah? Itu kimia. Gitu ya. Nah, kemana apa lagi? Pakai perisa sintetik. Itu yang akan mempengaruhi lambung. Sering sakit mah nggak? Sering Pak Risiloti nggak? Biasa. Saya alhamdulillah. Selama kurang lebih 8 tahun. Alhamdulillah. Gigi juga udah tua begini. Masih mantap kan? Iya, masih mantap. Keluarga nggak sembarang minum obat, enggak ada. Itu karena apa? Karena makanan dan minuman itu terjaga. Ya. Nah, karena terkait itu tadi, At-Tibbun Nabawi. Jadi At-Tibbun Nabawi, ya, pengobatan ala Nabi, ya kan? Makanan dan minuman sehari-hari, ya, yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Ya, kenapa dikatakan At-Tibbun Nabawi? Ya, Tibbun Nabawi mencakup di dalamnya apa? Susu kambing, ya, susu kambing, ya. Kurma, zaitun, anggur, ya. Roti dari gandum, ya. delima, apalagi? Semangka, buatin, apalagi? Pisang termasuk, tidak apa-apa. Cuma tidak ada di Tibbun Nabawi pisang. Apalagi? Di Tibbun Nabawi ini. Yang biasa dikonsumsi Rasulullah. Labu tidak ada. Habba tu sauda. Siwak. Ya. Oh ya, nak, ya, nak. Ya. Ya, apalagi? Itu masuk At-Tibbun Nabawi. Jadi kalau mau sehat, ya, mau cerdas, minum susu kambing. Tapi kamu bukan susu kambing, kamu minum susu ini. Tadi ada yang minum apa itu? Ya, saset-sasetan itu. Ya, enggak usah sebut mereknya, ya, karena ini. Ya, hati-hati. Apapun, ya, apapun makanan dan minuman yang dari pabrikan, ya, yang ada kandungan itunya, hati-hati, ya. Hati-hati, yang ada pengawetnya, perisanya, ya, pemanis buatannya, ya, pengemulsinya, ya, perasanya, ya. Hati-hati. Karena itu akan mempengaruhi kecerdasan kita, akan mempengaruhi kesehatan kita. Kalau kita tidak sehat, ya, fisik kita lemah, ya, untuk menyerap pengetahuan yang akan kita
pelajari itu juga akan lambat. Termasuk menghafal Quran. Ya, kalian penghafal. Ya, nah, bahkan ada itu produknya HNI, Halal Network Internasional, ya, bisa menambah kecerdasan kita, bisa menambah pengingat kita. Nah, ada di sana namanya pegagang, ya. Nah, jadi kalau mau tambah lagi daya ingatmu, ya kasih tahu orang tuamu. Bilang ada ustaz di sana menyampaikan At-Tibbun Nabawi, ada produknya katanya untuk bisa mempengaruhi daya ingat, ya kan? Nah, itu banyak-banyak di kota-kota itu minum itu, pegagang. Kasih tahu bapakmu, ya, kasih tahu ibumu. Kalau bisa ibu, bapak beliki juga itu, ya. Dan jangan lagi sembarang samakan ibu bapak, karena di sana ada ustaz yang menyampaikan ini, ya kan? Itu sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi kecerdasan kita, ya. Bukan hanya kecerdasan, tubuh kita, ya kan, lemah, ya kan? Nah, ya, nah, seperti itu. Nah, seperti itu Tibbun Nabawi, At-Tibbun Nabawi, ya. Tapi sebelum saya lanjut lagi, adalah mau bertanya, barangkali ada bahasa-bahasa yang mungkin kurang dimengerti, ya, berani saya bertanya, ya. Nah, kamu sudah mengerti nggak? Eh? Sudah mengerti apa yang saya jelaskan tadi ini nih? Nah, belum ya? Belum? Ah, belum. Ya. Nah, itu At-Tibbun Nabawi, ya. Jadi At-Tibbun Nabawi ini alhamdulillah saya karena sudah ada di situ di perusahaan itu yang kurang lebih 8 tahun, itu alhamdulillah sudah terbukti secara ilmiah di keluarga, kemudian orang lain pun alhamdulillah sudah merasakan hal yang sama, ya. Karena produknya ini masya Allah, memang betul-betul Nabi itu kalau dicontohi itu perilaku kesehariannya, ya, tidak jauh-jauh dari itu, ya kan. Pakai apa namanya, menyikat giginya dengan siwak, ya, itu insya Allah gigimu akan sehat. Nah, cuma karena kita mungkin tidak terbiasa dengan siwak, merasa risih nggak kalau pakai siwak? Merasa risih karena tidak terbiasa ya? Nah, pakai pasta gigi itu, ya, yang produk produk muslim itu, ya. Nah, nah, alhamdulillah sudah ada yang beberapa orang yang pakai, ya. Ya. Kemudian rajin-rajinlah minum susu kambing. Kalau dibelikan mamamu, orang tuamu, ya, susu, kasih tahu, ibu, bapak, saya tidak mau minum susu yang lain. Saya mau minum susu kambing seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Itu ada hadisnya, ya. Hadisnya bunyinya begini, yang artinya, ya, tidak ada makanan dan minuman terbaik selain susu kambing. Makanya saya biasa kemana-mana itu kalau ada susu kambing, saya dalam kondisi lapar, ya, udah saya cukup minum itu, ya. Karena itu dalam bentuk bubuk, saya biasa buka, kemudian saya tuang ke mulut, kemudian saya kunyah, enak, ya, tidak ada bau. Setelah itu baru saya minum air gelas, ya. Alhamdulillah hilang rasa lapar. Memang betul itu kata Nabi. Tidak ada makanan dan minuman terbaik. Tidak ada makanan dan minuman terbaik, ya. Itu kata Nabi loh, ya. Selain susu kambing. Jadi kalau kamu untuk menghindari laparmu di pesantren, ya, untuk menghindari jangan sampai mahmu kambuh, ya kan? Udah siapin selalu susu kambing, ya. Selain bisa menjaga lambung, ya. Biasa ya kan di pesantren itu biasa datang penyakit lambung, ya. Rasa terlambat makan atau karena kedisiplinannya kita ini, ya, terlambat mungkin, ya. Minumlah selalu susu kambing, ya. Nah, kemudian sikat gigi pakai siwak. Tapi karena merasa risih pakai siwak, udahlah pakai pasta gigi yang mengandung siwak. Ah, hati-hati juga. Sekarang ini banyak pasta gigi yang mengandung siwak, bukan produk muslim. Banyak juga. Ya, jangan besar suaranya, karena ini YouTube, ya. Sampai ada di sana tersinggung, ya. Sudah selesai? Oh, Loven. Ya. Ah, hati-hati, ya. Ah, karena apa? Kata Nabi, berbelanjalah sama sesama kaummu. Artinya apa? Berbelanjalah sesama muslim, ya.
Tapi untuk membahas itu karena ini waktu yang sangat terbatas, ya cukuplah kita bahas At-Tibbun Nabawi saja, ya kan? Karena itu nanti juga belanja kita ini akan mempengaruhi ekonomi negara kita, ya. Tapi udahlah nanti di kesempatan yang lain kita bahas itu persoalan ekonomi. Kali ini kita bahas At-Tibbun Nabawi, ya. Kemudian apa lagi? Habbatus Sauda. Ya, Habbatus Sauda itu ada di At-Tibbun Nabawi. Jadi At-Tibbun Nabawi juga ada kitabnya, ya. Nah, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, ada kitabnya itu At-Tibbun Nabawi. Nanti kalian kalau belajar, ya, tanya ustadz-ustadzmu. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana itu At-Tibbun Nabawi, barangkali bisa dibeli juga kitabnya itu. Ya, kalau merasa kesulitan, sekarang kan udah gampang semua, ya. Kita melalui Android saja kita sudah bisa pesan barangnya itu, ya. Nah, kemudian di dalam At-Tibbun Nabawi juga itu ada namanya Habbatus Sauda. Ya. Jadi kalau ada penyakitmu yang sulit-sulit sembuh, ya, biasa ada nggak penyakit yang sulit-sulit sembuh? Biasa ada keluarga gatal, sakit aja terus. Udah berobat sini sana sini, nggak sembuh juga, ya. Maka minumlah Habbatus Sauda. Karena kata Nabi lagi di dalam Habbatus Sauda itu terdapat kandungan yang bisa berkhasiat mengobati segala macam penyakit kecuali mati. Nah, jadi kalau ada sakitmu, misalnya gatal-gatal, kok susah-susah ini sembuh-sembuh, ya, kasih saja Habbatus Sauda, ya. Merasa sulit cari Habbatus Sauda, cari produknya ini. Insya Allah produknya, ya, dijamin halal dan thayyib, ya. Nah, karena itu perusahaan Muslim, ya. Bahkan sekarang ada produknya ini yang namanya minyak herba sinergi. Kalau kita gatal-gatal, kita kasih itu, saya kebetulan bawa, kasih itu luar biasa itu, langsung berhenti. Misalnya kan di pondok itu kan banyak penyakit gatal-gatal, ya. Kenapa? Alergi air, alergi sabun, biasa aja kan. Gampang saja pakai sabunnya orang, ya, pesantrennya. Masuk kamar mandi, wah lupa bawa sabun, lu pakailah sabunnya ini lah, ya kan? Jangan. Lebih baik enggak usah pakai sabun. Daripada pakai sabunnya orang, yang bisa jadi yang punya sabun itu ada kuris-kurisnya, ya kan? Ada penyakit-penyakit kulitnya, pindah ke kulitmu. Akhirnya kamu juga gatal-gatal. Kan biasa begitu di pondok itu. Bayangkan begitu. Saya juga di pesantren mereka itu, awal-awal saya masuk, banyak santri yang gatal-gatal. Ya karena itu, suka pakai sabun-sabunnya orang. Ya kan? Kalau pakai sih nggak apa-apa, kalau dicuri, lebih parah lagi. Ya, sudah dapat penyakitnya, dapat dosanya lagi, ya kan? Gitu. Jadi jangan asal pakai sabun, ya. Kalau bisa walaupun kalian bersaudara, walaupun kalian ada sabun orang tua, kalau bisa tersendiri, ya, kasih tahu orang tua, saya harus tersendiri, ya. Kalau bisa produknya ini, karena ini ada sabunnya, ada sabun madu, ada sabun propolis, ada sabun kolagen, mantap, enak dipakai. Saya setelah pakai itu, pakai sabun lain udah nggak enak, ya. Nah, kemudian di Habbatus Sauda ada apa lagi? Ya, ada madu, ya. Nah, ada madu. Tahu madu? Bukan pulau madu, ya. Ya. Nah, madu. Cani, ya. Nah, kalau mau sehat minum cani, minum madu, ya. Sehat, insyaallah. Terus ada apa lagi? Habbatus Sauda. Ada anggur, ya. Nah, ada anggur. Tahu anggur? Sudah pernah makan? Alhamdulillah. Nah, tapi kalau repot-repot, nggak mau repot-repot, ya, cari produknya ini, ya. Ada macam-macam buah-buah di situ dalam. Bahkan ada campuran madunya, ya. Ada bahkan buah tinnya, ya. Bahkan ada beras hitamnya. Nah, itu yang paling sulit. Di sini di Selayar tidak ada beras hitam, ya. Ada nggak di Selayar beras hitam? Nggak ada. Di sini hanya ada Baipulu Etang. Ya. Nah, cari produknya ini. Di Jawa sudah ada pesantren, ya, yang santrinya itu di mana pakai produk kesehariannya itu kebanyakan produk ini. Iya.
Bahkan sudah ada pesantren di Jawa, pesantren At-Tibbun Nabawi. Kita di sini belum tahu apa itu At-Tibbun Nabawi. Ya. Artinya apa? Ya, kan sholat kan setiap hari kita sudah pelajari, kita dirikan, kita kerjakan, ya kan? Nah, termasuk itu perilaku keseharian Nabi, ya. Kita sudah lakukan. Di Jawa itu udah banyak yang begitu. Ya, di Selayar ini, aduh, maaf, ngeri-ngeri sedap, ya. Nah, kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena santri bukan hanya Tibbun Nabawi, ya. Makanan kesehariannya juga, aduh. Kita sudah cara dapat contoh tadi, makan mie instan, aduh. Padahal lebih sehat kelor. Lebih sehat kelor itu. Seandainya tadi masak nasi, kemudian masak sayur kelor, oh, walaupun itu saja, nggak usah pakai mie. Itu lebih sehat. Kenapa saya katakan kelor lebih sehat? Ya, karena menurut hasil penelitian, kelor itu punya kandungan nutrisi yang jauh lebih dahsyat daripada susu kambing. Coba. Gratis lagi kan? Berarti kelor sini gratis enggak? Gratis. Nggak perlu cari susu kambing. Jadi kalau mau sehat, makan saja sayur kelor. Karena tinggal sayur kelor itu yang tidak dipupuk. Sekarang aduh, sudah banyak. Padi sudah dipupuk, sayuran sudah dipupuk, ikan juga alhamdulillah Selayar masih banyak segar-segar ya. Kalau di kota itu sudah di es-es, sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan di es. Ya. Udah itu makan nasi, ya sudah hasil pupukan, kemudian makan ayam lagi, ayam broiler, ya. Nah, di kota makan makan bakso, makan, aduh, sudah susah. Jadi sebenarnya yang paling enak itu tinggal itu di Selayar, karena di sini masih banyak makanan sehat. Tapi ternyata kita di tempatnya ikan masih makan mie instan. Aduh, gimana ini? Ya, itu mungkin karena terpaksa ya. Ya, karena ada ustadz yang menjanjikan kita mau datangkan ikan, tapi ternyata tidak terbukti ya. Nah, tidak apa-apa lah. Ya, kita Bismillah aja lah. Dalam kondisi darurat begitu, ya mau diapa, ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Tapi sampai di sini ada yang mau bertanya? Siapa tahu ada yang mau bertanya materi yang ada katanya dengan materi ataupun di luar materi bisa. Oke, silakan. Nak. Kalau madu itu kandungannya lebih dekat madu dengan kambing yang mana lebih dekat kandungannya. Oh iya. Masing-masing ada kelebihannya, Nak. Ya. Nah, susu kambing itu punya kandungan kalsium, ya. Jadi dia untuk memperbaiki tulang, ya. Uh, tulang, pertumbuhan tulang, ya, nutrisi otak, ya. Nah, kalau madu, ya, madu itu banyak, ya. Madu itu bisa memperbaiki kualitas darah juga, ya. Nah, di sini sudah ada yang pernah berbekam? Sudah ada? Wah, Masya Allah. Coba angkat tangannya sudah berbekam. Wah, Masya Allah, luar biasa itu ya. Ah. Eh? Kenapa? Ah, iya. Untuk mengeluarkan darah kotor. Ya. Nah, sering berbekam, ya, sering minum madu, wah itu mantap itu. Ya. Sering minum susu kambing, wah lebih mantap lagi. Sering minum pegagang, wah itu lebih mantap lagi. Ya. Jadi usahakan, karena kalian ini punya target, targetnya apa? Sukses kan? Nah, insya Allah jalani dengan bersungguh-sungguh, dan tentu yang paling diutamakan adalah asupan nutrisi buat tubuh kita, ya, buat otak kita, buat tubuh kita, ya, karena itu akan mempengaruhi kesuksesan kita juga. Ya. Jadi jaga makanan yang akan kita makan, ya, jauhi makanan-makanan yang instan-instan itu, ya, yang ada komposisinya pengawet, perasap, ya, penyedap, pengemulsi, ya kan? Hindari itu, ya, karena itu akan mempengaruhi kecerdasanmu, ya.
Iya, akan mempengaruhi. Kalau bisa, makan saja makanan-makanan yang alami. Di kerajaan banyak kelor, ya kan? Banyak kelor. Suruh saja ustadznya itu masak, kasih tahu itu dapur tuh, ya. Masak saja kelor, ya kan? Nah, di sana kan belum mupuk ya. Sana di kerajaan kan ada anu juga ya, terong banyak. Baru-baru dari sana itu ada beberapa bulan yang lalu itu, banyak terong. Terong dipupuk nggak di sana? Tidak. Wah, mantap. Itu kamu bakar-bakar makan, ya kan? Bahkan dibuang-buang di sana ya? Kalau bubur kambing sih bisa. Hah? Bubur kambing. Apa? Bubur kambing dipakai bubur terong. Oh, teh kambing? Enggak apa-apa. Itu kambing kan makan anu daun-daun ya. Dia bukan makan racun, makan daun-daun. Itu bagus tainya diambil. Ah, itu diambil tainya, dicampur dengan promol, produknya ini, toh, baru diaduk, baru dikasih tanaman. Wah, mantap. Itu bisa, itu jeruk di sana itu bagus itu dikasih anu promol, ya kan? Jeruknya sudah tua ya? Hmm. Sudah ada anunya, gelasnya. Itu kopinya kenapa belum dia nih? Kopi itu kan? Tapi sudah ada gula pasirnya. Sudah ada? Waduh, saya mau kopi pahit. Yang mau minum silakan. Sambil kita ini karena sudah tidak di anu toh. Jadi sudah tidak direkam ya? Ah. Teh. Kalau bisa bikinkan saya kopi jangan kasih gula ya. Kopi pahit saja. Ya, sambil kita ini. Ya, santai-santai saja karena sudah tidak ini. Ya. Ya, sambil ngopi-ngopi. Ada yang mau bertanya-tanya? Ya, silakan nak, silakan nak. Tanya saya. Saya? Saya bilang tadi orang Jampe ya. Oh. Ya, tapi kamu belum perkenalkan diri juga? Ya. Perkenalkan diri dulu nak. Ketahuan belum perkenalkan diri. Ya, banyak-banyak nanya nak, banyak-banyak nanya. Sambil ngopi, sebelum tuntas ini toh pertemuan ini, karena ini kesempatan emas, ya kan? Karena kita tidak tahu apakah akan bertemu lagi kembali atau bagaimana kan? Begitu. Ya, bertanya. Kesempatan bertanya. Saya orang Jampea, ujung. Saya tamat di SMP, langsung nyebrang ke Makassar sekolah. 5 tahun di Makassar. Setelah itu langsung ke Jawa. Jadi saya ini asin di Selayar. Nanti saya ngajar di Babu Salam, baru ya mulai banyak kenal orang Selayar. Itu. SMP saya sudah merantau ke Makassar. SMA di Makassar. Saya udah merantau. Jadi saya udah belajar mandiri, saya udah belajar memasak sendiri. Itu di Makassar. Manis. Hah? Tidak terlalu manis? Enggak apa-apa. Nah, kenapa Ustadz tidak suka gula pasir? Ada yang tahu alasannya kenapa banyak Ustadz tidak suka gula pasir? Hah? Salah satu jawaban. Apa lagi? Kalorinya tinggi. Ya. Kalau saya menganggap itu gula pasir itu racun. Kalau saya racun. Makanya kenapa sekarang di kampung-kampung banyak orang kena gula. Ya. Banyak orang ketika minum kopi perih dadanya. Ya. Bukan kopinya, gula pasirnya. Wah, makasih banyak nak. Oke, ambil. Satu-satu. Cukup. Bilang kalau tidak cukup, ini kebanyakan saya ini.
Ya, siapa anu santai-santai saja nih. Nah, ada pola aku tanang. Nah, inilah. Sebelum kita pergi sholat Isya bareng-bareng. Kutanang kemana? Kutanang kok. Mana pantara materi? Kasih kutanang. Hmm. Kasih kutanang. Ayo. Oh. Pegagang itu salah satu herbal. Hasil penelitian itu bisa mempengaruhi daya ingat. Biasanya itu kan daya ingatnya penghafal itu kurang kan. Jadi kalau bisa kurangi makan yang kecut-kecut. Ya. Sering makan yang kecut-kecut. Kalau bisa kurangi atau kalau bisa hindari. Karena kan kalian penghafal ya. Penghafal. Ya. Nah, kurangi, kemudian kasih tahu orang tua, Ibu di sana ada penyampaian dari salah seorang guru di tempat kami berwisata untuk menambah daya ingat kita. Itu katanya minum pegagang, Ibu. Ya. Nanti Ibu pasti akan bertanya di mana Ibu beli. Suruh datang ke pesantren Babus Salam. Ada rumah saya di sana. Babus Salam. Atau tanya Ustaz Jamril, di mana bisa dapat itu produknya itu. Nanti dia kontak saya atau ambil kontak saya di Ustaz Jamril, ya. Bagus itu. Ya. Jadi di sini bukan hanya kita dapat ilmunya, ya. Kerja juga insya Allah akan bisa dapat produknya. Siapa yang belum kebagian mau atau masih mau nambah? Kopi pahit? Mantap. Nambah kok dia. Mau nambah tak? Nambah. Ambil aja, ambil. Ambil. Ya, bagus sana. Bagus itu. Kalian lebih banyak. Ya. Bagus itu. Sini. Ya. Kemudian biasa minum susu. Ya. Apa? Sehat. Siapa yang bikin lombok? Siapa yang bikin lombok? Siapa yang kasih tumbuh lombok? Lombok apa dulu ini? Cabai? Sehat itu lombok. Kan Allah yang tumbuhkan toh? Itu semua yang ditubuhkan Allah itu sehat. Cuma kita ini kadang-kadang salah gunakan atau terlalu over. Semua sehat. Atau kita yang biasa yang pretelin. Artinya diacak-acak. Ya. Semua sehat. Dari Allah itu semua baik. Cuma kita jangan salah gunakan. Kan biasa ada yang bertanya, berarti kalau begitu karena tua dari Allah, berarti sehat? Tidak. Ada juga tua yang baik. Ada tua yang tidak baik, yang bikin bengong. Cabai itu bisa makan, tapi jangan berlebihan. Apalagi ada penyakit mah ya. Itu juga efek positifnya daya tahan tubuh kita terhadap angin, cuaca dingin. Kan itu sifatnya panas ya. Jadi karena panas sangat cocok dimakan dalam kondisi dingin. Makanya di Makassar itu kalau musim barat, musim hujan, banyak makan coto.
Banyak minum syarab, Pak, ya. Kasih pedis-pedis sih, banyak mericanya kan. Kasih pedis-pedis sih, banyak jahenya. Artinya ya sesuaikan dengan kondisi, ya. Nah, itu di ilmu TCM namanya traditional Chinese medicine, ya. Antara yin dan yang. Ilmu anu itu. Ilmu Cina kuno, ya. Berbiasa juga ilmu Cina kuno itu, ya. Ini pola kutana kemana? Sempatan ini. Posisi mau lagi sembahyang. Lagi sembahyang apa agenda? Makan? Nah, kemudian saya kasih tahu lagi. Ada bekal ilmu ini. Waktu-waktu yang dilarang tidur. Subuh apa lagi? Sudah asar, ya, apa lagi? Sudah maghrib, apa lagi? Masih ada satu. Sudah, sama dengan subuh itu. Apa lagi? Siapa yang mampu jawab ini, ku kasih hadiah pasta gigi. Pasta giginya hari ini 17.000. Itu harga member. Sudah maghrib, sudah asar, sudah subuh, apalagi satu? Belum. Waktu-waktu yang dilarang tidur. Pagi. Udah. Artinya itu ada efeknya terhadap kesehatan tubuh. Sore. Rasa. Hmm. Sore. 12. Belum. Belum. Tidak ada yang dapat ini pasta gigi ini. Pasta dia saya bawa pasta gigi. Tapi kalau mau pasta gigi ya ada itu 17.000 harga member. Itu juga salah satu pemicu terjadinya diabetes, gula. Sudah makan. Benar kameramen. Sebentar ya pasta giginya ya. Sudah makan, tidak boleh tidur, ya. Kenapa tidak boleh tidur kalau sudah makan? Ya, tetap dicerna, tapi lambat mencernanya ya, lambat, tidak kuat. Ya. Tidur, ya. Sudah ada yang pakai pasta giginya hari ini? Coba angkat tangannya pakai produknya hari ini, pasta gigi. Wah, sudah ada ya. Produknya ini? Oh, kamu kumur? Oh, kamu pakai itu ya? Enggak, maksudnya kalau sikat gigi. Kami yang sinergi kan tidak bisa dipakai untuk sikat gigi. Kecuali kalau ngilu-ngilu, bisa dikumur. Ya. Nah, itu lambung, sakit perut, mencret, tak bisa diminum. Ya. Kalau pasta giginya, bisa buat gigi, bisa buat ketiak, pilek juga bisa. Sapu-sapu diolesi mulut, hidung. Jadi saran saya, ya, bekal untuk kalian, kalau mau minum susu,
ya, dibelikan sama orang tua susu, ya. Nah, sarankan orang tua, sampaikan ke orang tua, jangan belikan susu yang lain, Ibu. Susu kambing saja. Ya. Sekarang ini lagi ramai orang cari susu kambing etawa. Ya. Kenapa ramai? Karena penyakit juga ramai. Ya. Nah, salah satu untuk mengobati, upaya untuk menghilangkan penyakit itu, yaitu salah satunya susu kambing. Nah, kalian ini kan apa namanya? Ya, metabolisme tubuhnya ini kan masih kuat, ya. Belum terlalu banyak penyakit, ya, belum terlalu banyak gejala yang muncul. Paling juga apa ya? Mah ya, biasa ya di pesantren ya. Biasa mah yang paling banyak ya. Nah, batu-batu juga. Nah, itu batu-batu itu biasa ada efeknya ke cuaca, ya. Nah, kalau bisa untuk menjaga metabolisme tubuh, sampaikan sama ibu, bapak, toh, belikan susu kambing ibu bapak, ya. Nutrisi untuk otakku itu, untuk otak, ya. Nah, supaya otak saya ini cerdas, ya. Termasuk untuk tulang. Jangan nanti tua baru minum susu kambing saat tulangmu sudah kropos. Banyak di kampung-kampung nanti tua baru minum cari susu kambing. Nanti kropos tulangnya, ya. Osteoporosis, sudah pengapuran tulang, baru mau cari susu kambing. Di usia begini, rajin-rajin minum susu kambing, ya. Kemudian sekali-sekali minum zaitun. Itu juga nutrisi untuk otak. Hah? Susah dapat? Kontak Ustaz Jamril. Ustaz Jamril, saya mau cari zaitun. Katanya Ustaz Lantara ada zaitunnya. Ya? Nah, insya Allah. Itu cuma 35.000. Susu kambing 60.000. Tapi jangan pikirkan harganya, pikirkan efeknya terhadap otakmu, perkembangan otakmu. Ya, hati-hati, jangan sembarang minum susu. Apalagi sekarang ini beredar produk-produk kafir. Ya, kenapa ada beredar produk-produk kafir? Yaitu salah satu misi para misionaris Yahudi. Memang mau membunuh Islam ini pelan-pelan. Makanya kata Nabi, usia Islam ini 1.500 tahun. Sekarang usia Islam sudah berapa? 1.445. Berarti sisa berapa? Nah, itu gunakan sisa usia itu, ya. Perbaiki hidup, perbaiki pendidikanmu, ya kan? Ya, iya. Nah, untuk memperbaiki itu, ya mulai sekarang. Jangan asal sembarang dikonsumsi, ya kan? Apalagi kalau sudah mengkonsumsi produk-produk kafir. Sekarang ini banyak beredar produk kafir, ya. Di kampung-kampung itu kasihan. Nah, HNI ini hadir sebagai penyelamat umat. Saya kalau hanya sekedar bisnis, saya nggak mau gabung. Tapi karena misinya untuk menyelamatkan umat, saya gabung. Alhamdulillah, ya, itu juga yang yang dikonsumsi Ustaz Jamril, karena Ustaz Jamril belum lama dia bermasalah, dia punya kulit, ya. Sesungguhnya bukan kulitnya yang bermasalah, ya, dari dalam, menyebabkan ada efek darah kotor, ya kan. Alhamdulillah, konsumsi produk ini saya sarankan, alhamdulillah, kemarin saya lihat Ustaz sudah sehat, ya. Nah, jadi begitu pun kalian sampaikan ke orang tua untuk keselamatan kita, Bapak Ibu, ya. Ini masih ada. Sudah tidak pakai, ya? Untuk keselamatan kita, Bapak Ibu, pakailah senantiasa produk ini, ya. Oh, suaranya masih ada ya? Oh, iya. Ya, jadi hati-hati, ya, untuk memperbaiki kualitas hidup, ya, kualitas pemikiran, daya pikir kita, ya. Konsumsilah yang baik dan yang halal. Halalon toiban, ya. Nah,
Hati-hati sekarang ini banyak makanan halal tapi tidak baik, ya, tidak thayyib. Nah, kecuali dalam kondisi terpaksa, ya, seperti tadi terpaksa makan mie instan. Tapi saya nggak banyak, karena saya berusaha untuk menghindari. Ya. Nah, saya makan saja tadi ikan kerung-kerung. Saya minta hasil pancingan, itu lebih ajib. Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? Tenang kok. Nah, bagaimana kiat-kiat sukses? Bagaimana? Lo lah di pakutanangan. Nah, te kemana? Ah, ya kan? Ya kan? Karena mana gede langkah saya pendidikan tapi pengalaman udah lumayan, ya. Ada yang mau bertanya? Nah, tanah kemai. Ya. Tanya lah, bertanya lah. Ya. Naki kungai yang kasih kutak na bukan niya. Ya. Saat juga itu kalau yang keluar dari tubuh itu najis. Saat yang keluar dari dalam tubuh itu semuanya najis. Yang keluar dari tubuh? Iya, yang keluar dari dalam tubuh. Oh, itu najis. Bertanya. Ya, segala sesuatu yang keluar dari tubuh itu najis. Yang keluar dari tubuh itu kan rata-rata tai, ya. Iya. Ya kan semua itu yang keluar dari tubuh kan rata-rata tai, ya. Tai hidung, tai ngongo, tai to, tai toli, tai gigi. Ya kan? Tai. Mungkin ludah juga. Ya kan? Cuma kalau ludah ini gimana ya? Kalau ludah kan bisa ditelan, bisa juga dibuang kan? Nah, mungkin kalau dibuang, ya sebentar ada lalat, ya kan, bau penyakit. Ya. Kalau ludah saya belum bisa ini, ya. Nanti juga agak saya cari-cari tonunya tuh, jawabannya. Karena percakapan nyamuk ini luar biasa, ya. Saya sudah usia hampir 50 tahun ini, baru pertama kali dengar itu. Apakah semua yang keluar dari tubuh kita ini semuanya najis, ya? Gitu. Karena Kiai Haji Kadir Kasim, ya, yang nama pondok kalian ini diabadikan, beliau juga itu almarhum sempat meludahi, itu saya pernah dengar, betul apa tidak, ya, sempat meludahi calon murid, bukan calon murid, muridnya, dan orang itu pintar. Wah, ini luar biasa nih, ludahnya saja bisa menyebabkan orang pintar, ya. Tuh. Itu kabar yang saya dengar, ya. Kalau bisa mau tanya itu Ustaz Jamri apakah betul itu informasi itu, ya. Dia katanya sempat mengajari salah seorang, dan orang itu susah cepat mengerti, susah paham, akhirnya karena kemarahannya Pak Kiai ini sampai dia meludahi mulutnya, dan akhirnya orang ini jadi pintar gitu. Wah, luar biasa, ya. Itu baru ludahnya luar biasa. Ya. Nah, jadi saya tidak bisa berani mengatakan bahwa ludah itu najis, ya. Ya. Karena kalau dihubungkan dengan pertanyaanmu tadi itu yang keluar dari tubuh, ya. Yang saya tahu yang keluar dari tubuh itu ya itu tai mata, tai ngongo. Kalau lidah itu ya mungkin ya kalau ada tai gigi lewat situ ya itu. Tapi untuk lebih mantapnya ya kamu tanya orang-orang yang lain, ya, guru-guru yang lain. Barangkali dia berani akan mengatakan bahwa ludah itu najis, ya. Ya, yang lain lagi. Tidak mau? Tenang. Tidak mau bertongkol ini. Tidak mau? Tenang kok. Memang kepala lu. Nakit ku tanah, memang kepala lu.
Hmm. Hah? Masih dimasak. Masih dimasak? Nah, karena apa? Kenapa saya tanyakan ini? Karena jam 10 itu ya harus tidur. Ya, di pondok biasanya tidur jam berapa? Hah? Biasa jam 11? Oh, belum setoran. Nah, kalau bisa disiplinkan waktu. Kasih tahu Ustadz mudah. Ustadz, ya, ada pesannya Ustadz lantaran ini kalau bisa disiplinkan waktu. Ya, diusahakan tidur jam 10. Kenapa? Ya paling lambat setengah 11 lah. Ya. Kenapa? Jam 11 itu proses detoksifikasi tubuh. Jadi kerjanya limpa hati itu di jam 11 sampai jam 1. Ya. Nah, itu kerjanya limpa itu hati kita itu luar biasa. Ya, dia mengelola makanan yang ada racun-racunnya dalam tubuh, itu dikelola oleh hati. Jadi kalau begadang jam 11, kalian belum tidur jam 11, ya, nanti akan bermasalah kamu punya limpa hati ya. Nah, itulah yang akan memicu kekebalan tubuh kita. Ya. Nah, di situ rahasianya jam 11 sampai jam 1. Kemudian jam 2 atau setengah 3 bangun tahajud. Rutin tahajud ya? Alhamdulillah. Ya kan? Tahajud jam berapa? Jam 3, setengah 3. Jam 1 tahajud. Kalau bisa jangan, kasih tahu ustadzmu. Ya. Ini ada posannya Palantara ini proses. Oh, kamu yang mau? Wah, kamu ini sok-sok tahu juga. Jangan. Masih banyak waktu ya. Kan sepertiga malam terakhir. Itu jam 1 itu belum masuk. Ya kan? Itu masih 1/2. Setengah 3 itu sudah masuk. Jam 2 lewat. Ya. Ya. Jangan. Ya. Karena proses pembakaran racun di tubuh itu terjadinya di jam 11 sampai jam 1. Ya. Ya. Jadi usahakan supaya kalian sehat. Ya. Itu nanti jam 2 atau setengah 3 baru tahajud. Ya. Proses pembakaran racun. Jadi tidak apa-apa makan mie instan, tapi jangan terus-terusan. Mentang-mentang ada proses pembakaran racun, ya. Ya. Sebenarnya untuk membahas Tibun Nabawi ini sebenarnya bisa lama waktunya, ya. Cuma saya kupas tadi itu garis-garis besarnya, ya. Karena apa? Karena bukan hanya Tibun Nabawi itu. Biar kamu lakukan Tibun Nabawi tapi suka juga makan-makan yang instan-instan, susah juga. Ya. Karena di Al-Quran itu halal dan thayyib. Ya, dianjurkan halal dan thayyib. At-Tibun Nabawi halal dan thayyib. Tapi di sini banyak yang di sini banyak kita konsumsi tidak berdasarkan Tibun Nabawi. Ya. Ya. Karena ini bedai retuna zaman nabita. Ya, apalagi ini mati zaitun. Tahu? Untuk mengelabui untuk tidak ya karena kita jauh dari At-Tibun, ya. Enggak apa-apa halal. Cari saja yang halal dan thayyib. Ya. Jadi biar tidak At-Tibun Nabawi, tapi kalau halal dan thayyib itu juga insya Allah. Saya juga tidak serta-merta saya di ini lantas kemudian yang saya makan juga harus At-Tibun, harus zaitun, harus kurma, ya kan? Nah, kita kan terbatas, selayar ini kan terbatas. Kapan ada zaitun? Nah, nanti konsumsi produk ini, ya kan? Kapan ada susu kambing? Ya, nanti cari produk ini. Karena susu kambing juga sudah banyak yang beredar di pasaran itu produk-produk kafir, ya. Hati-hati, ya. Nabi kita sudah sudah mewanti-wanti, ya. Lewat itu ya, belanjalah sama sesama muslim, ya. Sekarang kita ini termasuk kata Ustaz Kahar tadi, kita ini sudah dikuasai
kafir. Ya, iya. Makanya kenapa rata-rata yang kaya-kaya di Indonesia non-muslim, kafir. Ya itulah bodohnya kita. Contoh misalnya, yang paling kaya perusahaan rokok, yang punya perusahaan rokok, namanya Budi Sampurna. Toh, punya perusahaan rokok tapi tidak merokok. Coba, karena dia tahu rokok itu merusak. Kita betapa bodohnya, ya. Bapakmu ini mungkin ada yang masih merokok ya. Iya. Betapa bodohnya sudah ada gambar jantung di situ akan menyebabkan rusak, ya kan? Terjadi impotensi dan serangan jantung. Masih dipakai, ya kan? Ada gambar-gambar di situ. Ada nggak di pembungkus rokok? Ada. Tapi masih juga. Kan bodoh kan? Bodoh. Sudah dikasih tahu, masih juga. Bodoh. Bentuk kebodohan. Nah, itulah orang-orang kafir di sana. Dia kafir, non-muslim. Tapi perilaku kesehariannya apa? Seperti muslim. Ya kan? Mereka tidak sholat, tapi perilaku kesehariannya menggambarkan muslim. Contoh misalnya bersih. Kita di pesantren banyak yang jorok. Dia di sana luar biasa. New Zealand, Selandia Baru, negara yang mayoritas non-muslim, tapi negaranya bersih. Negara yang paling bersih di dunia. Akhirnya laku susu sapi yang dari sana itu. Ekspor. Termasuk kita juga minum. Akhirnya apa? Yang kaya-kaya itu kafir-kafir. Kita nih, yang muslim-muslim miskin-miskin. Hah? Ya enggak? Iya. Makanya ada orang yang karena pengetahuannya tidak luas, loh, kok tidak pernah sholat kaya? Ya kan? Ada nggak pernah muncul di pemikiranmu itu? Kok itu orang yang tidak pernah sholat kok kaya? Ya. Dan memang kita lihat kenyataan kan? Kita ini udah rajin sholat, bagaimana ini Allah ini? Masih tetap miskin-miskin. Karena pola pikir kita ini, ya. Nah, tapi udahlah kita nggak usah bahas itu karena kalau bahas itu panjang, ya. Nah, cuma saya akan berupaya ya sedikit menggiring kamu punya mindset, ya, pola pikir, ya. Karena pola pikir juga akan mempengaruhi kecerdasan, ya. Nah, termasuk itu tadi, ya, pola pikir bapakmu, ya kan. Udah tahu gambarnya jantung rusak, masih juga merokok. Kasih tahu itu, ya. Tuh. Udah tahu mie instan merusak, masih juga kita makan. Ah, itu tadi kita nggak usah ini ya. Karena kalau kita lagi makan ngomong begitu salah sedikit nanti kita tidak dikasih makan. Udahlah bismillah aja lah ya. Itu. Jadi sudah masak. Ya, sudah masak ya. Agenda habis Isya baru makan ya. Nah, tapi entahlah kita makan apa lagi sebentar ini. Nah, kalau tidak masih makan mie instan, waduh luar biasa. Tambah berat beban saya lagi karena saya sudah sampaikan masih juga dikasih mie instan, waduh. Repot juga ini, ya. Nah, itulah tantangannya nak ya. Ilmu itu harus diamalkan, ya. Buat apa kita ilmu banyak kalau kita tidak mampu amalkan, ya. Karena hakikat sungguhnya manfaat daripada ilmu adalah bagaimana kita mengamalkan, ya. Nah, jadi karena sudah tahu mie instan merusak, diusahakan kalau tidak bisa dihindari dikurangi, ya. Nah, ya. Tapi di pesantren masih ya dimasakkan ya, biasa ya. Biasa ada istilah itu di pesantren mimbor. Tahu mimbor? Sudah jadi istilah itu. Mimbor. Tahu mimbor? Mimboro. Kalau lambat dimakan itu kan boro. Berkembang itu? Berkembang itu istilah ya? Di kerajaan? Hah? Mi 55. Iya. Ya. Masih dimasakkan ya di pesantren ya? Ya. Kasih tahu ustadzmu ya. Untuk mempengaruhi kecerdasan kita ini ustadz. Kalau bisa.
Hindari mie. Ya. Kelor di kerajaan banyak kan? Biasa dibikinkan sayur kelor ya? Hah? Mantap. Kalau bisa itu terus saja tiap hari, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, biar bosan ya. Makan saja. Manfaat untuk tubuh. Ya. Itu kualitas nutrisinya luar biasa, ya. Oke, nggak ada lagi yang mau bertanya? Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Insyaallah bisa nyangkut di otak, nyangkut di hati, dan insya Allah terus diupayakan, dijalankan, diamalkan, ya. Nah, minimal pasta gigi, ya. Insyaallah ya, minimal pasta gigi. Karena produk pasta gigi yang beredar di pasaran sekarang ini sudah banyak produk kafir, ya. Nah, jadi insya Allah mulai dari selayar di kalangan santri. Jadi contoh, ya. Buang itu produk-produk kafir. Karena produk-produk kafir, tadi ada salah seorang santri menyebut perusahaannya, ya, itulah yang membantu terus memerangi saudara kita di Palestina. Kalau tidak salah, tadi ada demo di Jakarta. Ya. Tadi tanggal 1 ya. Anak saya ikut demo di Jakarta, di kedutaan Amerika. Ya. Karena Amerika itu yang selalu mau serang habis itu Palestina. Ya. Nah, untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana, walaupun kita tidak pergi berperang, nah, sekarang kan ada biasa kita lihat boykot, ya. Tahu boykot? Nah, boykot produk, ya. Jangan jangan beli produk itu, ya. Kasih tahu bapak ibumu, ibu bapak, jangan beli produk-produk kafir. Karena kalau kita beli produk kafir, sama saja kita membantu Yahudi, Israel di sana, ya. Nah, karena apa? Ya kan? Buat apa kita rajin sholat, hafal Quran, tapi kita membantu Israel? Boleh jadi itu bisa jadi terhalangnya kita nanti di yaumil kiamah untuk memasukkan Allah kita ke surganya. Bisa jadi. Ya kan? Ya Allah, kenapa saya masuk di neraka ini, ya Allah? Saya rajin sholat, rajin menghafal Quran. Iya, tapi kamu bantu kafir-kafir itu. Kamu beli pasta gigi, bisa jadi kan? Iya. Iya. Jadi bukan hanya sholat diperbaiki, bukan hanya baca Al-Quran. Keseharian kita juga harus diperbaiki. Termasuk yang kita pakai itu. Ya. Nah, ya. Jadi insya Allah perjuangan kita, ya. Perjuangan kita agar yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat lebih, ya. Kalaupun tidak bisa dihindari, ya, dikurangi. Kalau bisa hijrah, ya. Jadi kalau masih ada pasta gigi, masih angkat tangan sini, masih yang pakai yang ada dendennya. Pasta gigi yang ada dendennya. Yang ada dendennya. Ya, den, ya. Coba masih angkat tangannya, masih yang pakai itu. Waduh, ini pantas kuat Yahudi. Santri kerajaan saja masih pakai Pepsodent, ya. Aduh. Jangan, ya. Bismillah, hijrah, ya. Makanya Israel masih tetap kuat. Itu pembelian kita itu produk itu, walaupun hanya Rp5 yang masuk di kas Yahudi sana, tapi dari sekian juta penduduk Indonesia, berapa miliar yang masuk ke sana? Itu yang dipakai beli senjata itu. Makanya Zionis Israel yang punya kelompok bisnis itu sempat beberapa direksinya mundur karena mengalami penurunan omset penjualan. Karena di kota-kota sudah mulai banyak yang sadar untuk berhenti itu, beli produk itu. Nah, ini selayar ini, ya.
Nah, untuk keselamatan bukan saya maksud mau menjual ya. Saya hanya menyelamatkan kalian. Karena boleh jadi, karena saya sudah tahu, boleh jadi ketika saya tidak sampaikan ini, boleh jadi saya yang akan dihukum Allah di akhirat nanti. Kamu, kata Allah, kamu tahu kenapa kamu tidak sampaikan ke santri kerajaan itu. Ya, boleh jadi. Ya kan? Nah, jadi ini insya Allah sudah tahu ya. Jangan lagi beli produk kafir. Nah, terutama perusahaan yang disebutkan tadi teman-teman ini. Ya, nah itulah maksudnya di boykot. Bahkan ada ijtima ulama, kesepakatan ulama di Jakarta, haram. Coba, ini kesepakatan ulama mengharamkan beli produk itu. Nah, kalau saya bukan hanya haram, kan? Ada mudarat yang terkandung dalam. Memang tidak baik. Itulah salah satu pemicu rusaknya gigi karena ada fluoride. Ya, nah itu produknya ini tidak non fluoride. Makanya alhamdulillah saya selama 8 tahun tidak pernah bermasalah saya punya gigi lagi. Dulu sering ngilu, sekarang sudah alhamdulillah. Jadi itu pasta giginya bagus, ya. Nah, jadi kalau orang sering-sering ngilu gigi, pakai itu, insyaallah. Dan itu juga bisa membantu kita, saudara kita di Palestina. Jadi belanja kita terhadap pasta gigi itu ada sekian rupiah masuk di kas Palestina. Jadi membantu saudara kita. Jadi walaupun kita tidak nyumbang, beli pasta gigi itu sudah ada bantuan kita sana. Ya, oke saya kira cukup sekian ya. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa juga disampaikan ke orang lain. Ya, ini juga bisa jadi ladang pahala buat saya dan buat adik-adikku sekalian. Insyaallah perjuangan kita, ya. Insyaallah ya. Insyaallah kita perjuangkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pergi sholat isya ya. Oke. Sholat isya. 8:30. Nah, jadi bisa makan sebentar jam 9, jam 10 stop. Jam 9 stop. Ya. Mau istirahat jam 10, toh? Nah, istirahat. Jadi jangan ada lagi yang begadang. Mulai kita amalkan ini ilmu ya. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, ya. Tapi selama kita masih ketemu, ya silakan bertanya terkait masalah kesehatan ya. Oke. Silakan kita ini siap-siap sholat isya. Oh, kopi dulu. Kopi pahit. Di mana bagus? Di sini aja ya? Di sini aja ya, sholat. Katanya di sana gelap. Nah, di sini aja. Yang sudah batal wudhunya bisa wudhu kembali.